Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ibrahim, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Ulumul Quran dan Hadis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai surah Al-Insyirah ayat 5-6, surah Al-Fil ayat 1-5, dan surah Al-Bayyinah ayat 1-3. Baik, langsung saja kita masuk pada inti pembahasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah yang dalam bahasa Indonesia berarti ruang, merupakan surah ke-94 dalam Al-Quran. Surah ini berisi penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang diberikan kepada umatnya dan pengingat bahwa kemudahan selalu disertai kesulitan. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa tidak mungkin seorang hamba akan terus-menerus diberikan kesulitan, karena di balik kesulitan akan ada kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Ketahuilah teman-teman, kemudahan yang paling besar yang diinginkan seorang hamba diberikan kemudahan untuk mentaatinya, diberikan kemudahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tafsir surah Al-Insyirah ayat 5 ini adalah Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan terdapat pula jalan keluar. Demikianlah nikmat-nikmatku kepadamu, maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu, karena sesungguhnya beserta kesulitan apapun pasti ada kemudahan yang menyertainya. Engkau dihadapi kesulitan besar dalam menyampaikan dakwah kepada kaummu. Mereka ingkar dan menentangimu, tapi Allah memberimu kemudahan untuk menaklukkan mereka. Kemudian pada ayat ke-6 ini adalah ulangan ayat sebelumnya untuk menguatkan arti yang terkandung dalam ayat yang terdahulu. Bila kesulitan itu dihadapi dengan tekad yang sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk melepaskan diri darinya, tekun dan sabar serta tidak mengeluh atas kelambatan datangnya kemudahan, pasti kemudahan itu akan tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan bagi setiap orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan semakin besar keimanan seseorang, maka semakin berat pula ujian yang diterimanya. Begitu banyak dari manusia yang ingin menghindari semua kesulitan dalam kehidupannya, padahal tidak dinamakan cobaan jika tidak ada kesulitan yang menimpa anak cucu Adam. Sebagai seorang muslim, yakinlah bahwa terdapat hikmah di balik kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan kemudahan jika ia bersabar dan bertakwa dalam melewatinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijarati min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah.
Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tahun itu disebut tahun gajah. Pasukan bergajah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Burung ababil membawa batu kerikil yang sangat panas dari dalam neraka. Surah Al-Fil memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah, maka akan gagal dan binasa. Seperti Raja Abraha yang mencoba menghancurkan Ka'bah. Namun Allah melindungi bangunan suci itu. Surah Al-Fil turun sebagai gambaran nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum Quraisy, karena Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman sejak semula telah bertekad untuk merobohkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah hingga tiada bekas-bekasnya lagi. Namun, Allah memusnahkan mereka dan menjadikan mereka kalah serta usaha mereka jadi sia-sia. Begitu pula tiada hasilnya dari kerja mereka. Allah mengusir mereka dengan cara yang buruk dan akibat yang mengecewakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu mengenai Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubu qayyimah. Surah Al-Bayyinah ini diawali dengan penjelasan sikap orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang seorang rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah datang seorang rasul, yakni Muhammad SAW, mereka berpecah belah. Ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang hal ini dalam firman-Nya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Salah satu hal yang bisa kita ambil dari kandungan surah Al-Bayyinah adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai bahwa Islam adalah agama yang paling benar, karena semua pedoman hidup manusia sudah diatur dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tambahan dari saya, kalau surah Al-Insyirah itu di ayat 5-6 itu dia termasuk muhkam. Kenapa? Karena ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Kemudian surah Al-Fil ayat 1-5 itu dia termasuk Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Bayyinah ayat 1-3 itu dia termasuk Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Demikian penjelasan mengenai surah Al-Insyirah ayat 5-6, surah Al-Fil ayat 1-5 dan surah Al-Bayyinah ayat 1-3. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada salah-salah dalam pengucapan, karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.